Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kami di channel Anak Bu Guru. Bersama saya Bu Maisarah. Hari ini kita akan membahas soal-soal P3K khusus yang pedagogik. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami ini, silakan like, comment, and subscribe agar kami lebih rajin lagi membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman guru semua yang akan mengikuti P3K atau seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum kita melakukan seleksi atau ujian nanti untuk seleksinya, ada baiknya Bapak Ibu pahami dulu beberapa hal-hal sebagai berikut ya. Jadi yang pertama mungkin kita perlu mengetahui berapa sih jumlah soal dan apa aja jenis soal yang akan kita hadapi. Oke teman-teman, bisa dilihat dari tabel berikut. Ini materi ujian dan jadwal persiapan yang akan kita laksanakan nantinya. Yang pertama yang kita hadapi yaitu kompetensi teknis. Nah, di mana kompetensi teknis ini yaitu sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Di mana di situ butir soalnya sebanyak 50 butir dengan waktu 60 menit dan bobotnya adalah 60%. Itu ditambah dengan tes bakat skolastik atau penalaran. Kemudian yang ketiga itu adalah soal-soal manajerial. Nah, ini soal yang akan kita bahas hari ini ya, teman-teman. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu sosiokultural. Nah, itu pertanyaannya ada 20 butir soal. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan wawancara, itu 10 butir. Nah, wawancara di sini Bapak Ibu itu bukan face to face ya, tapi kita hanya dihadapkan dengan 10 soal esai yang ada di layar komputer. Kita tinggal mengetik jawaban dan akan dikirim ke mereka. Nah, baik teman-teman guru semua, yang selanjutnya yang perlu sangat kita pahami yaitu cakupan materi di pedagogik. Nah, di pedagogik ini ada 7 cakupan materi yang perlu kita pelajari lebih dalam agar mempermudah kita untuk menjawab soal-soal pada saat seleksi nanti. Apa saja materinya? Yang pertama, teori belajar. Kemudian yang kedua, karakteristik peserta didik. Kemudian selanjutnya ketiga, karakteristik berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, desain pembelajaran. Yang kelima, dasar komunikasi. Yang keenam, konsep penilaian. Yang ketujuh, pengembangan potensi peserta didik. Nah, teman-teman, dari ketujuh materi ini nanti akan dikembangkan menjadi kisi-kisi pedagogik, yaitu ada kalender pendidikan, kurikulum, sampai di penilaian metakognitif. Nah, ini teman-teman, ini yang 1 sampai 17 ini merupakan bagian-bagian dari yang 7 materi tadi, seperti pembuatan prota, promes, RPP, itu kan bagian dari desain pembelajaran. Kemudian yang nomor 9 itu butir soal. Butir soal itu kan bagian dari konsep penilaian sampai di nanti di penilaian metakognitif. Baik teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu soal dari desain pembelajaran, materi desain pembelajaran. Kita langsung baca soal ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Dan yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Baik teman-teman, silakan teman-teman kunci jawaban masing-masing. Nanti kita akan membahasnya setelah teman-teman kunci jawabannya. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah dikunci jawabannya. Nah, baik. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit soal ini ya. Nah, di sini kan ada RPP nih. Seorang guru itu ada RPP atau rancangan pembelajarannya, di mana di RPP-nya itu KD-nya itu adalah mengidentifikasi. Nah, kemudian
KD-nya ini akan dirumuskan menjadi indikator yang tingkatan kognitifnya adalah mencipta. Nah, kata yang tepat untuk mencipta ini untuk indikator ini atau rumusan indikatornya adalah yang mana? Nah, itu ya. Jadi kata lainnya mencipta itu apa gitu ya. Mencipta itu apa? Masih di C6 ya. Jadi kita bisa lihat di opsi jawabannya ini ada mengelompokkan, menyebutkan, menjelaskan, membedakan atau membuat. Nah, teman-teman bisa lihat pembahasannya yaitu di taksonomi Bloom itu ada level kognitif atau kata kerja operasional yang bisa kita gunakan untuk rumusan indikator. Yang pertama adalah C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, menganalisis, yang C4, kemudian C5 mengevaluasi, kemudian yang C6-nya mencipta. Tadi kan si guru ini pengennya dia ada mencipta. Nah, kata lain dari mencipta itu untuk rumusan indikatornya adalah apa gitu ya. Jadi di sini kita lihat kata lainnya dari mencipta itu ada mengumpulkan, mengatur, merancang, membuat. Nah, di sini ada membuat tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke soal tadi. Nah, di sini yang A itu mengelompokkan. Mengelompokkan ini masih ada C4. Nah, kemudian menyebutkan ini adalah C1. Dan menjelaskan ini adalah bisa C1 atau C2. Membedakan juga masih di C3. Dan yang C6 itu adalah membuat. Membuat ini ada di C6. Jadi kata lain mencipta atau indikator yang cocok untuk kompetensi dasar di sini yaitu mengidentifikasi ini yaitu membuat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah E. Tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini soal pedagogik tentang materi karakter peserta didik. Oke, kita langsung baca soalnya, teman-teman. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang-kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik, B. Abad 20, C. Gender, D. Minat, E. Gaya peserta didik. Nah, teman-teman, silakan kunci jawaban seperti tadi. Kita hitung sampai 3, nanti kita akan ulas setelah teman-teman ambil jawaban masing-masing. 1, 2, 3. Oke, kita langsung bahas soalnya. Nah, ini teman-teman, di sini si guru A ini itu mau melakukan proses pembelajarannya selalu menggunakan banyak media gitu ya, banyak media. Bisa memutar video, memutar CD audio, kemudian juga membawa poster berwarna. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar pesertanya itu memperhatikan dia gitu, memperhatikan apa yang dibahasnya. Nah, agar siswanya itu tertarik. Nah, agar siswanya itu tertarik, dia menggunakan banyak gaya pembelajaran. Nah, apa fungsi gaya pembelajarannya ini? Nah, itu dia ya. Jadi di sini ada teman-teman yang lain pembahas soal lain seperti ini, mereka jawabannya beragam gitu ya. Mereka jawabannya beragam. Nah, jadi kita menjawab soal itu harus berdasarkan teori. Kita lihat teorinya teman-teman supaya kita nggak bingung gitu ya. Karena ada perbedaan jawaban di sini untuk soal yang sama. Ada beberapa teman yang lain menjawab yang lain gitu. Jadi tapi saya menjawabnya berdasarkan teori. Nah, kita lihat teorinya teman-teman. Teori-teori tentang karakteristik peserta didik. Teman-teman di sini banyak yang menjawab gaya belajar, tapi saya menjawabnya itu minat belajar. Kenapa? Karena dari soal ini kata kuncinya itu tertarik gitu. Ada kata tertarik. Tertarik itu apa? Bagaimana cara kita dengan gaya yang sudah kita lakukan ini siswa tertarik. Maka kalau untuk menarik siswa itu kita mengembangkan minat peserta didik itu. Nah, itu maksud dari soal ini. Jadi kalau teman-teman berbeda jawaban silakan, tapi saya hanya menjawab berdasarkan teori yang ada, karena teori yang tadi ada
minat belajar itu adalah membuat siswa tertarik pada pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi si guru A tadi kan sudah menyajikan pembelajaran itu dengan banyak gaya. Tujuan dia apa? Membuat siswa tertarik. Jadi kan karakteristik peserta didik itu ada beraneka ragam ya. Yang pertama etnik. Kita akan membahas di opsi jawaban tadi yang ada di opsi jawaban. Yang pertama etnik. Etnik itu apa? Itu lebih ke penggunaan bahasa gitu. Jadi dalam kelas kita itu kan terdapat berbagai macam etnik. Nah, tapi ini ya, yang etnik ini lebih ke bahasanya. Nah, bahasa yang kita gunakan itu harus dimengerti oleh semua peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah minat. Nah, minat itu apa? Karakteristik peserta kita didik itu ada minat. Minat itu apa? Minat itu adalah bagaimana cara kita membuat siswa itu tertarik terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, berarti kita kan harus menyajikannya dengan menyenangkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar. Nah, karakteristik gaya belajar. Nah, gaya belajar ini yaitu memfasilitasi berbagai kecenderungan gitu. Seperti kecenderungan gaya belajar siswa kita, seperti audio, visual, kinestetik agar mempermudahkan belajar. Misalnya audio verbal itu menggunakan CD. Kalau visual misalnya dengan kertas berwarna. Kalau kinestetik misalnya kita berkunjung ke museum dan lain-lain. Kemudian selanjutnya gender. Gender ini memberi pelayanan pendidikan yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin. Nah, ini contohnya kayak kita mau memberikan beban gitu, angkat beban kepada siswa kita di pelajaran olahraga misalnya. Kalau beban untuk laki-laki itu kita bisa berikan 3 kilo. Nah, untuk perempuan mungkin di bawahnya yaitu 2,5 kilo. Nah, itu namanya kita memperhatikan gender. Nah, teman-teman, kita kembali ke soal tadi. Bahan sedikit teman-teman, kunci untuk memahami teori belajar ini kita kasih keywordnya agar pada saat kita dapat soal kita ada keywordnya gitu ya, ada kata kunci. Kalau untuk kognitivistik itu kalau sudah ada kata-kata di situ tahapan perkembangan peserta didik, nah itu berarti kita langsung pilih jawabannya adalah kognitivistik. Kalau humanistik itu adalah kebebasan, aktualisasi diri gitu ya. Jadi kata kuncinya atau keywordnya itu adalah kebebasan individu. Kalau di sana sudah ada soal tentang kebebasan individu peserta didik, maka jawabannya adalah humanistik. Kemudian kalau behavioristik ini sangat sangat sudah tidak asing lagi bagi kita. Kalau behavior itu adalah stimulus. Kalau udah ada kata-kata stimulus, rangsangan untuk peserta didik itu kita pilihnya behavior. Kalau abad 20 itu gabungan dari kognitif sama behavior tadi. Kemudian kalau yang konstruktivistik yaitu kata kuncinya adalah aktif berpikir atau menyusun konsep atau menemukan gitu. Kemudian ada satu lagi teori belajar yaitu karakter yaitu sibernetik. Sibernetik itu adalah teori belajar yang sesuatu yang berbau internet gitu, sesuatu yang berbau internet. Kalau ada soal-soal yang tentang teori belajar yang berbau internet itu berarti kita langsung pilih sibernetik, teman. Nah, di sini kita kembali melihat taksonomi belum tadi dari C1 sampai C6 gitu ya. Kalau tadi adalah rumusan indikatornya adalah menganalisis. Menganalisis kalau kita lihat di sini adalah dia C4. Nah, selanjutnya ini adalah teori belajar, yaitu materi pedagogik di bagian teori belajar. Kita langsung ke contoh soal. Kita baca soalnya ya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah karena niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Abad 20,
konstruktivistik. Nah, teman-teman perlu mengingat ataupun membahas tentang teori-teori belajar. Silakan teman-teman untuk mengunci jawaban teman-teman, baru kita bahas soalnya. Oke, sudah dikunci. Baik, kita kalau yang ini kita nggak perlu mengulas soal ya, kita langsung saja melihat pengertian dari teori-teori belajar tersebut masing-masing gitu ya. Yang pertama, kognitivistik. Apa sih kognitivistik itu? Yaitu kegiatan belajar di mana si siswa memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran kita itu menggunakan metode-metode pembelajaran sesuai dengan tahapan. Untuk apa? Untuk perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, humanistik atau kata lainnya itu humanisme gitu ya, memanusiakan manusia. Kata dasarnya human, manusia. Yaitu untuk apa? Kita di sini perlu melihat kebebasan setiap individual peserta didik untuk memperoleh pengetahuan sendiri. Peserta didik itu kita beri kebebasan gitu, aktualisasi dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Jadi kita di sini mengurangi sedikit peran kita dan memberikan kebebasan kepada peserta didik itu untuk memperoleh pengetahuan baru dengan cara dia sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, behavioristik. Nah, ini adalah ciri khas dari kurikulum 2013 ya kan, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Jadi kita tugas kita itu memberi rangsangan gitu, memberi stimulus kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, teori belajar abad 20. Yang ini merupakan gabungan dari behavior sama kognitivistik. Kemudian selanjutnya adalah konstruktivistik, yaitu kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru semua, konstruktivistik ini adalah konstruktur gitu, kata dasarnya konstruktur. Jadi siswa itu belajar itu karena dia niatnya sendiri gitu, karena niatnya sendiri untuk menyusun konsep atau aktif berpikir. Jadi namanya konstruktur ya, membangun pikirannya sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi dari soal ini langsung kita bisa jawab ya, yaitu kalau aliran yang menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, yaitu adalah konstruktivistik. Selanjutnya ini dari teori dasar komunikasi. Soalnya adalah pada saat tertentu siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan fisik, B. Gangguan semantik, C. Gangguan kepentingan, D. Gangguan mekanik. Nah, ini teman-teman materinya itu dasar komunikasi. Jadi silakan teman-teman kunci jawabannya. Kita akan menghitung 1-3, setelahnya baru kita akan membahas soalnya. Sudah teman-teman mengambil jawabannya masing-masing? Oke. Di sini teman-teman, di sini kita sedikit membahas. Di sini siswanya udah nggak fokus nih, udah nggak memperhatikan gurunya itu ketika memberikan penjelasan karena dianggapnya nggak jelas gitu, nggak bingung, dan berarti ada hambatan komunikasi nih, ada miscommunication antara guru sama si siswa. Nah, kalau hambatannya seperti ini, apa sih nama hambatannya? Apakah gangguan fisik, apakah semantik, kepentingan, atau mekanik? Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada teori dari Effendi. Ada beberapa hambatan komunikasi antara siswa dan
guru gitu. Yang pertama namanya gangguan fisik. Itu biasanya kalau fisik ini berkaitan dengan situasi, tempat, suasana pada saat komunikasi berlangsung, ya. Kemudian yang kelima adalah gangguan kepentingan. Nah, gangguan kepentingan ini apa? Gangguan kepentingan ini ketika yang berkomunikasi antara guru dan siswanya ini si guru atau si siswa hanya memperhatikan ketika yang disampaikan oleh orang lain itu penting. Kalau dia menganggap itu nggak penting, dia nggak memperhatikan, dia ribut gitu ya. Berarti ada masalah nih antara si guru dengan si siswa ini. Kalau misalnya gurunya menjelaskan sesuatu, kemudian siswanya merasa nggak penting, dia ribut. Nah, itu namanya gangguan kepentingan. Itu contohnya pada saat tertentu peserta didik tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Makin jawabannya yang ini ya kayaknya ya. Kemudian yang keenam, gangguan motivasi. Nah, gangguan motivasi ini akan mendorong seorang berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Kemudian keinginan atau kebutuhan seseorang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat akan berbeda-beda. Oleh karena itu, komunikator akan kesulitan untuk menentukan pesan mana yang efektif untuk orang-orang yang memiliki motivasi berlainan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, gangguan prasangka. Nah, gangguan prasangka ini suatu sikap dari seorang yang mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain mengarah kepada perasaan negatif. Prasangka tidak hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada komunikan, melainkan menimbulkan pula sikap antipati terhadap segala pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya gini, Bapak Ibu, ini sering kita lakukan, menyebabkan siswa itu nggak nyaman gitu dalam pembelajaran. Pada saat kerja kelompok kita hanya aktif di kelompok A saja. Jadi kelompok B ini ada prasangka, Bapak Ibu ini kok cuman memperhatikan kelompok A sih, kita nggak diperhatikan. Jadi sehingga membuat kelompok B itu jadi malas belajar atau gimana gitu. Jadi itu namanya gangguan prasangka. Bapak Ibu, dari penjelasan itu jawabannya adalah gangguan kepentingan, karena pengertian dari gangguan kepentingan tadi adalah pada saat tertentu siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan guru karena dianggap penjelasan kita itu tidak penting dan tidak jelas. Bapak Ibu, dari penjelasan itu jawabannya adalah gangguan kepentingan, karena pengertian dari gangguan kepentingan tadi adalah pada saat tertentu siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan guru. Baik teman-teman guru semua, terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang ingin soal-soal pembahasan lainnya, silakan komen di bawah. Kalau misalnya teman-teman ingin kami memberikan pembahasan soal lainnya, silakan request apa yang ingin dibahas. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar kami lebih rajin membuat video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.